perceraian tidak bisa kita menyimpulkan, ini hanya kesimpulan sementara yang kami sampaikan, masih perlu kami survei. Karena ini kan terjadi fenomena penurunan perkawinan secara global dunia internasional. Yang paling menarik lagi ya 60% perceraian sekarang ini adalah cerai gugat. Jadi istri yang menceraikan suami. Dan kalau terjadi perceraian Bapak Ibu secara sosiologis, ya, kalau terjadi perceraian secara sosiologis akan terjadi orang miskin baru yang namanya perempuan dan anak, termasuk moralitas dan juga masalah kesenjangan. Bapak Ibu sekalian, harapan kami untuk memenuhi semua harapan, terutama seperjuangan kami, rekan-rekan kami di P3K ini ya, tetapi bisa dibayangkan ya, formasi untuk guru umum atau swasta, formasi yang datang ke kita itu 520 orang untuk P3K kemarin ya. Sedangkan pendaftarnya 38.485 orang. Yang tentu yang lulus adalah di sini 517 orang. Berarti yang lulus yang bisa diterima dari passing grade itu 31.629 orang. Nah, sementara kuota kita itu hanya 520 orang. Yang menentukan kuota ini bukan kita, Kementerian Agama, tapi dari instansi lain. Nah, kalau 31.000 ini kita akomodir, tentu akan diberikan bisyarah tadi ya istilahnya Gus ya. Maka idealnya sebuah kementerian itu, dan memang terjadi di kementerian lain, 30% belanja pegawainya, selebihnya itu adalah programnya. Nah, Kementerian Agama sekarang ini sudah overloaded, Pak. 54% itu gaji pegawainya. Nah, kalau dia kemudian 31.000 berarti menjadi 63% gaji pegawai. Padahal idealnya itu hanya 30%. Berarti melampaui 100% daripada target ideal untuk sebuah instansi ini. Jadi kita tentu akan berusaha untuk melakukan lobby, dan saya tadi dengan Pak Wamen kompak ya untuk bagaimana memperjuangkan nasib saudara-saudara kita yang berkeringat di luar ya. Kami juga menyaksikan Bapak Ibu, kami juga punya pondok pesantren banyak, dan mungkin di antara yang dilihat itu adalah pondok kami juga. Jadi kami bukan saja mengetahui tapi merasakan. Izin Pak Menteri, saya tambahin waktunya dulu Pak Menteri. Ya? Karena kita sepakat jam 1.30, sekarang silakan. Udah lebih menit. Jam 14 ya? Ya. Cukup ya? Cukup. Silakan Pak Menteri. Ya. Dan itulah tantangan kami. Jadi untuk rekan-rekan di atas ya, saksikanlah bahwa ini sebuah tekad kami bersama Komisi 3 dan kami di Kementerian Agama punya kesungguhan yang luar biasa untuk memperhatikan nasib teman-teman. Tetapi kita tidak boleh putus asa, dan teman-teman juga mohon dibantu doa. Kemudian isu yang pesantren, Bapak Ibu sekalian, kami dengan Pak Wamen betul-betul punya kesungguhan luar biasa juga untuk merealisasikan undang-undang pondok pesantren ini. Tetapi kami memang tidak bisa gegabah ya Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak boleh melahirkan sesuatu yang prematur. Segala sesuatu yang lahir prematur itu kalau tidak mati duluan, hidupnya setengah mati. Pondok pesantren ini kita harus betul-betul perhatikan apa distingsinya antara pendidikan Islam dan pondok pesantren. Di situ kita harus menemukan beberapa distingsi yang sangat fundamental. Ya. Jangan sampai nanti terkesan seperti yang disampaikan tadi Bu Ansari bahwa itu tumpang tindih ya. Ini yang kami juga pikirkan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembentukan sebuah lembaga, apalagi seperti pesantren ini. Harus tampil beda antara ontologi di pendidikan Islam, harus berbeda dengan ontologi di pondok pesantren. Epistemologi pun juga harus beda. Epistemologi pondok pesantren bedanya apa dengan epistemologi yang di pendidikan Islam. Belum lagi kita bicarakan epistemologi apa yang ada di pendidikan di luar sana, pendidikan umum. Dan ontologinya juga. Nah, tidak boleh ada tumpang tindih. Kalaupun tumpang tindihnya ada, memang ada kaitan, tapi itu adalah tidak lebih hanya semacam bridging gitu ya.
untuk menciptakan suatu konsep yang lebih utuh tentang Direktur Pondok Pesantren ini, kami meng-hire 12 orang tenaga pakar ya dari berbagai macam disiplin kurikulum, kemudian juga disiplin kelembagaan dan seterusnya. Jadi kami akan betul-betul melahirkan sebuah konsep pondok pesantren itu distinctiveness-nya dengan pendidikan Islam itu ada. Kemudian yang ketiga menyangkut masalah ketimpangan ini, Bapak sekalian. Iya, kami juga seperti speechless ya. Kita kehilangan kata-kata juga bagaimana menciptakan suatu kondisi yang lebih ideal di masa depan. Tapi faktornya tentu masalah keuangan ini. Kalau kita melakukan perbandingan, guru di madrasah itu ya bukannya 500, Gus, ada yang gajinya 100.000. Tapi mereka tetap melakukan tugas itu. Jadi tidak ada upgradingnya, tidak ada impasinya, bahkan tidak ada lambangnya, tidak ada baju seragamnya, tidak ada asuransinya, tidak ada tunjangan kesehatannya. Bandingkan dengan sekolah di seberang jalannya itu. Yang minimum gajinya itu 4.500.000. Setiap 3 bulan itu ada upgrading, pembekalan guru-guru untuk meningkatkan mutunya. Ada impasinya, ada baju seragamnya, ada lambangnya. Kemudian juga ada atribut yang lainnya. Ya. Kemudian gajinya seperti itu juga banyak tunjangan-tunjangan lain, kunjungan-kunjungan keluar di wilayahnya, bahkan juga ada pembinaan dari dirinya sebagai korpri, jadi pembinaan korpri juga ada anggarannya. Nah sedangkan guru madrasah kan nggak ada korprinya tuh. Nah jadi sangat miris ya, sama-sama anak bangsa. Coba kita bayangkan tadi diskusi bantuan digitalisasi untuk sekolah umum itu 10 triliun. Madrasah hanya dapat 81 miliar. Iya. Jadi sangat-sangat timpang. Belum lagi kita bicara tentang murid. Murid madrasah itu tidak pakai sepatu, Pak. Banyak tidak pakai buku. Bukunya itu sengaja ditulis kecil-kecil supaya menghemat buku itu. Itu merusak mata. Terpaksa karena bapak ibunya tidak sanggup membelikan buku itu ya. Maka itu tulisannya diperkecil tuh. Menghemat lembaran. Nah, bandingkan dengan sekolah rakyat yang dicontohkan tadi Pak pimpinan ya. Sepatunya itu satu merek loh Pak untuk seluruh Indonesia itu. Jasnya satu pabrik ya. Kemudian kasurnya pun diukur loh Pak. Berapa senti tidak boleh kurang dari itu. AC-nya itu diukur juga tidak boleh kurang dari itu. Laptop semua kelas pakai touchable itu. Nah, kemudian 3 kali makanan bergizi 3 kali sehari. Nah, kemudian juga gedungnya mewah dan itu lulusannya pun juga diberikan fasilitas, bukan hanya diperhatikan pada saat sekolahnya, tapi dilanjutkan lagi di sekolahnya di kemudian hari. Jadi kalau kita bandingkan per kapita antara anak-anak sekolah yang sekolah di madrasah dan yang sekolah di sekolah umum itu antara 30 banding 900 ya. Tapi ini ada hal yang ajaib Bapak Ibu sekalian. Meskipun madrasah itu anggarannya sangat terbatas, tapi alhamdulillah justru prestasinya itu beda di awal ya. Anggarannya sangat maju ke depan untuk sekolah, anggarannya sangat terbelakang ini, tetapi finishnya itu malah justru lebih unggul madrasah loh Pak. Sampai hari ini belum terkalahkan oleh lembaga pendidikan manapun di Indonesia, belum bisa ada yang mengalahkan Insan Cendekia yang ada di Serpong, Insan Cendekia di Gorontalo, kemudian SMA 2, Madrasah Alia 2 Malang, kemudian satu lagi di Sumatera. Ya, beberapa waktu kita baca di koran-koran itu, justru sarjana teladan di ITB itu hafal 30 juz, dan itu alumni madrasah. Gajah Mada juga hal yang sama. Jadi ini ada keajaiban, justru anggarannya pas-pasan seperti itu, tapi tak terkalahkan mutunya oleh sekolah yang banjir anggaran tuh. Nah ini perlu mendapat
perhatian untuk kita semuanya bagaimana supaya terjadi keadilan ini. Apalagi kalau kita bicara tentang sekolah, madrasah itu di emper masjid, kata punya bocor pintunya, betul tadi yang dikatakan itu, ya hancur di atas tanah wakaf atau tanah pinjaman, giliran tanahnya mau dipakai kewalahan, dibagi-bagi, dibawa kolong rumahnya orang, tidak punya perpustakaan, tidak punya laboratorium, ya tidak ada alat-alat apa ya elektronik yang canggih, ya tidak ada fasilitas olahraga, tidak ada fasilitas kesenian. Bandingkan di sekolah lain, lapangannya ada, alat olahraganya ada, guru olahraganya ada, di samping bandnya, keseniannya ada. Di pondok pesantren atau di madrasah itu sulit sekali menemukan hal-hal seperti itu. Gurunya di samping itu juga sangat terbatas. Kemudian dibebani pajak lagi loh Pak. Kalau di sebelah kan negeri tidak, ya banyak kemudahan lah. Nah inilah perlu kita sampaikan kepada para pihak supaya keadilan antara madrasah ini dengan sekolah itu bisa. Kita ada 3 tipe pendidikan di Indonesia, ada madrasah, ada sekolah umum. Belakangan muncul satu gagasan Bapak Presiden, yaitu sekolah rakyat. Nah, biasanya yang ditampung di sekolah rakyat itu betul-betul miskin. Yang tidak ditampung oleh madrasah itu ditampung oleh sekolah rakyat itu. Tetapi begitu disentuh oleh pemerintah, nah kita temukan angka tadi ya Bapak ya, bahwa satu sekolah rakyat itu anggarannya itu mencapai 200-an miliar. Bahkan bisa lebih tergantung lokasinya. Kalau lokasi harga tanahnya mahal, lebih dari 200 M per sekolah. Ya, itu tahun ini akan dibangun 20. Dan untuk bisa kita hitung-hitungan itu ya, kalau 20 kali sekian, per kapitanya berapa ya? Uang yang 20 triliun itu akan mendidik sekitar 1.000 siswa untuk tahun pertama ya. Nah kalau 20 triliun di madrasah itu bisa dahsyat itu. Nah ini adalah PR kami insya Allah dengan Pak Wamen, nanti Pak Wamen kita akan mencari solusi. Saya percaya Wamen saya ini punya kekuatan dan mudah-mudahan nanti harapan Bapak Komisi 8 dan teman-teman di luar juga bisa terwujud karena ini adalah jihad buat kami. Kemudian menyangkut masalah moralitas ini juga, ini keprihatinan kita bersama Bapak Ibu sekalian, bahwa saya sependapat ya bahwa penurunan angka perkawinan, penurunan angka perceraian tidak bisa kita menyimpulkan, ini hanya kesimpulan sementara yang kami sampaikan, masih perlu kami survei. Karena ini kan terjadi fenomena penurunan perkawinan secara global dunia internasional. Di Perancis itu Bapak, itu angka perkawinan itu bisa sudah sampai 30% tuh penurunan. Jadi tinggal 30% orang yang mau kawin di situ itu. Dan kalau sudah kawin pun juga sepakat mereka tidak akan punya anak. Bahkan kebanyakan mereka itu lebih menyukai memelihara anjing daripada memelihara orang karena nggak merepotkan. Ya. Dan bukan hanya di Indonesia, tetapi fenomena penurunan angka perkawinan juga di negara-negara Muslim. Karena mereka lebih bebas untuk tidak terbebani dengan tanggung jawab dan sebagainya. Nah, takutnya seperti Pak Hidayat Nurhawati tadi sampaikan, jangan sampai nanti kumpul kebo itu ya Pak. Itu bukan itu yang kita kehendaki. Seandainya ada pengandaian, ya lebih baik angka perkawinannya itu tetap tinggi, tetapi kalau kurang angka perkawinannya nanti itu kumpul kebonya yang tinggi, malah justru itu lebih bahaya daripada tadi upaya penurunan itu. Yang ideal itu adalah anak-anak yang mengalami broken home pada masa-masa itu riskan untuk mengalami kelainan kepribadian. Ya. Dan yang paling menarik lagi ya 60% perceraian sekarang ini adalah cerai gugat. Jadi istri yang menceraikan suami. Dan kalau terjadi perceraian Bapak Ibu secara sosiologis, ya, kalau terjadi perceraian secara sosiologis
akan terjadi orang miskin baru yang namanya perempuan dan anak. Nah, kedua problem ini akan punya efek domino di dalam kegiatan sosial kita akan datang. Nah, secara umum tadi seperti itu, Pak. Saya akan sedikit menanggapi beberapa, misalnya yang disampaikan oleh, kami sangat sependapat, Pak, dengan Pak Hasan Basri ya, bahwa sekolah umum ini banyak sekali yang tutup, tapi sekolah madrasah malah nggak ada yang tutup, bahkan bertambah muridnya. Ada dua gubernur yang menyampaikan kepada saya, Pak, kami tidak akan membuka sekolah umum, yang kami akan buka adalah madrasah. Saya tanya apa faktornya? Kami berdasarkan pengalaman kami dan harapan orang tua, anak-anak yang sekolah di madrasah itu moralitasnya lebih terjamin daripada anak-anak yang sekolah di sekolah. Tapi apa itu benar atau nanti kita juga lihat faktanya. Tapi poin yang saya ingin garis bawahi bahwa betul apa yang disampaikan Pak Hasan Basri, bahwa terjadi peningkatan minat sekarang untuk masuk di madrasah, sementara kondisi madrasahnya seperti itu. Walaupun kondisinya seperti itu, tetapi kenapa kok justru ujungnya sama aja? Yang dibiayai 300.000 per kapita, ujungnya bahkan finalnya itu lebih produktif, lebih istimewa, lebih utama daripada yang dibiayai sangat mahal. Nah, kemudian juga Pak, ya saya setuju juga, kami juga menyampaikan kepada teman-teman di Kementerian Agama, jangan justru seperti mantik balagah itu mau dihilangkan. Jadi kami bangkit kembali, Pak, seperti Arodi itu sudah kita, apalagi di perguruan tinggi, bagaimana kita bisa menjadi Muslim scholars, ahli ilmu turas, kalau ilmu alatnya kurang. Kemudian juga ya Pak Husni, betul Pak, kami juga insya Allah kami catat Pak, jadi sebagian sampai penyampaian Bapak itu masukan buat kami sangat bagus ya. Saya bersyukur ya bahwa teman-teman kita di Komisi 8 ini mungkin pada umumnya ustadz ya atau ustazah. Jadi apa ya, chemistry kita secara spiritual itu sangat dalam, sehingga kami tidak ada kecurigaan sekecil apapun terhadap Bapak Ibu ya. Keprihatinan Bapak, kepercayaan kami juga bisa ya saya dengan Pak Wamen Pak sepakat bahwa kita tidak rivalan, tapi ini adalah partnership untuk menciptakan suatu khairah ummah gitu ya. Kemudian juga ya masalah pohon ini Pak, jadi ini ada filosofinya juga. Kenapa kami menggerakkan ekoteologi ini? Jumlah orang yang mati karena perang Ukraina, Rusia, dan Israel dan sekitarnya itu sekitar 70.000 orang. 2 tahun, Pak. Tapi jumlah orang yang mati karena climate change, yang menyebabkan banjir, longsor, kekeringan, dan seterusnya, itu 2 juta orang per tahun. Ya bahkan ada statistik yang menemukan 4 juta orang. Jadi jumlah kematian karena kerusakan alam itu sekitar 4 juta orang per tahun. Sedangkan jumlah kematian karena perang itu hanya 70.000 untuk per 2 tahun. Dengan demikian, kewajiban agama untuk melestarikan lingkungan ini untuk melanjutkan tata kehidupan umat manusia. Kemudian kurikulum cinta ya, mohon maaf Bapak ya, jadi memang bukan substansinya pada perubahan kurikulum, tapi sifatnya ya. Jadi cinta di situ kan semua agama itu intinya adalah cinta ya. Kalau Quran pun juga intinya itu adalah Ar-Rahim. Itu induknya Asmaul Husna itu adalah Ar-Rahim. Dan itu artinya apa? Cinta. Nah kalau semuanya kita bicarakan dengan cinta, diskriminasi, ya ketidakrukunan, bahkan juga mungkin kekerasan, itu akan bisa terurai dengan cinta. Ya. Maka itu kalau dibaca roadmap kurikulum cinta itu mungkin bisa kita pahami, termasuk juga ekoteologi itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, mengenai masalah Pak Guntur masih penyuluh agama itu. Penyuluh agama ini juga sangat memprihatinkan ya, tetapi kita tidak bisa berbuat banyak. Jumlah yang mau disuluh, kami punya perbandingan bahwa jumlah penyuluh di dalam Islam dan jumlah penyuluh
dari agama lain sangat timpang juga. Jumlah penyuluh kita itu sangat terbatas dibandingkan dengan per orang, per grup misalnya dalam Kristen, Katolik, Protestan. Kami punya datanya. Jadi satu pendeta hanya akan mendakwai sekian orang atau pastor. Tapi untuk penyuluh Islam itu 1/2000 ya. Jadi bagaimana mungkin bisa efektif, efisien untuk memberikan semacam pengakaran keimanan terhadap anak kalau tidak terjadi overloaded gitu ya. Nah itu PR kami Bapak, PR kita bersama. Kemudian juga PR kami juga dari Bapak kami insya Allah apa yang disampaikan juga tadi by name by address 43.000. Saya juga mempertanyakan kemarin Pak, 43.000 itu otentik datanya seperti apa, dan hampir ya 90% itu ada di file kita Pak ya. Jadi saya pikir cuma imajinasi aja, tapi setelah kami melakukan pendalaman data melalui BPS, Biro Pusat Statistik juga, sudah 2 kali BPS kami undang ke kantor Pak. Dan ternyata memang kami akan mengklarifikasi beberapa pondok pesantren yang sesungguhnya tidak masuk kriteria apa yang disebut dengan pondok pesantren. Pesantren itu ada definisinya Pak, ada kriterianya. Jadi tidak sembarang orang mengklaim ini pondok pesantren. Justru yang klaim-klaim seperti itu yang menciptakan suatu keonaran pondok pesantren. Dan kami akan mendisiplinkan siapa yang berhak untuk disebut pondok pesantren. Kemudian juga Pak Hidayat Nur Wahid Pak, menarik bagaimana mencegah seks bebas. Kami membaca data-data, saya suka data Pak. Kami ke BKKBN, jadi kalau ada 5 anak perempuan SLTU berjalan, 3 diantaranya sudah tidak perawan, dan 2 diantaranya sudah aborsi. Jangan-jangan anak kita juga dari situ. Apa kita nggak miris? Maka itu pendidikan agama ini harus mendapatkan perhatian khusus. Ya. Kemudian juga mengenai Pak Alek, banyak sekali ibu Lale. Jadi kami catat semuanya Bu, kalau boleh kami ambil catatannya tadi itu ya. Itu buat kami masukan juga. Ya. Kemudian ya Pak Ketut kami catat Bapak. Insya Allah kita mana ya. Kemudian Pak ya. Iya, jadi mengenai fenomena remaja ini Pak Wibowo ya Pak, kita lihat secara global yang motor terhadap demonstran anarkis itu adalah justru generasi milenial. Kita lihat di Brazil, di 4 kota di Afrika, justru motor penggeraknya demo-demo sekarang ini adalah kelas-kelas milenial. Jadi sekarang sedang dikaji secara sosiologis, kenapa kok justru motor penggerak demonstrasi yang cenderung anarkis ini adalah anak-anak under 20 ini, anak-anak di bawah 20 tahun, seperti juga di SMU itu, kemudian juga di pembakaran pondok pesantren, kemudian juga yang memukul gurunya. Justru fenomena-fenomena seperti ini munculnya di anak remaja ini. Jadi saya kira memang perlu kita melakukan pendataan penelitian. Kita tidak bisa gampang mengeneralisasi. Kita harus bekerja dengan data-data autentik. Kemudian juga dana abadi pondok pesantren, kami sudah datang ke Kementerian Keuangan mempertanyakan juga Bapak. Bahkan kita rapat bersama, insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada kepres atau perpres yang akan mengongkritkan. Jadi memang selama ini angkanya ada, tetapi masuk ke Kementerian Agamanya enggak ternyata. Ya, jadi ada namanya doang ada, ya, tapi itu masalah manajemen. Jadi tidak, kebijakan pemerintahnya sudah benar, tetapi ada mekanisme yang mungkin memang perlu Kementerian Agama juga simetriskan dengan ketentuan LPDP.
Dan ini kita sudah temukan. Kemudian juga Bu Ina banyak kali. Angkanya ada tapi tidak masuk Pak Menteri ya. Pak Menteri. Ya. Angkanya ada tapi tidak masuk ke Departemen Agama ya. Belum Pak. Belum. Tapi akan masuk insya Allah. Karena sudah ada rapat 3 menteri Pak. Kemudian juga pesantren ramah anak kami catat banyak kejadian. Kemudian untuk Gus Haiful ya, sudah berapa kali belum ada satupun di UIN Malang ya Pak. Justru yang paling kaya dengan ruangan bantuan itu adalah UIN Malang Pak. Jadi ada ruangan useless, sementara di bagian timur, bagian ujung barat, itu satu kelas dipakai sampai malam karena kekurangan ruangan. Jadi kami selaku Menteri Agama bersama Pak Wamen, kami juga menyisir Pak. Tidak boleh terkonsentrasi pembangunan itu pada satu kota tertentu, iya kan? Tidak boleh pada harus ada kriteria jelas. Ya siapa yang akan mendapatkan bantuan itu apa? Tidak bisa like and dislike gitu kan. Nah kita mencoba untuk membuat satu kriteria siapa yang berhak untuk mendapatkan. Jadi kalau kita membuat kriteria seperti itu, ya silahkan kamu dikritik seperti apapun, kami ada dasarnya. Dan yang terakhir, mungkin nanti Pak Wamen saya mohon berikan tanggapan umumnya juga. Iya, Pak Ansari Pak, insya Allah mungkin nanti kita banyak bicara nanti Pak Wahid Pak. Umat kita membutuhkan perhatian kita, dan kita berterima kasih Pak Prabowo sekarang ini, Presiden kita itu luar biasa memberikan keprihatinan. Beliau juga sudah memahami hal ini Pak, tapi satu persatu akan dicicil karena tidak mungkin kan seperti membalik telapak tangan langsung beres. Dan buktinya kita sekarang ini kita mulai merasakan pondok pesantren itu juga banyak memberikan apresiasi kepada kebijakan Bapak Presiden. Pak Kiai itu secara tertulis kita lihat di internet juga, sekian lama kita seperti tidak ada perhatian, sekarang ini dengan dibawa Presiden, maka Pak Prabowo sekarang ini kita merasakan ada napas dan ada titik terang, terutama dengan adanya sekolah rakyat dan sekolah Garuda itu ditambah lagi dengan makanan bergizi. Tidak ada perbedaan antara sekolah dengan madrasah Pak. Jadi makanan bergizi itu bukan hanya untuk sekolah, tetapi juga madrasah. Bahkan penilaian dari beberapa tempat ya, bahwa justru pelayanan madrasah itu lebih bagus, karena sudah terbiasa mengelola orang boarding school. Ya, di daerah-daerah keracunan itu, daerah itu ya, mereka-mereka yang mungkin ya tidak terbiasa makan berjamaah. Tapi kalau para santri sudah terbiasa makan berjamaah, beradaptasi dengan segala macamnya, itu angka persoalan sedikit sekali di madrasah, dan itu temuan dari teman-teman dari tim. Saya kira itu Pak, mohon Pak Wamen Pak memberikan tambahan. Saya tambahin lagi waktunya sudah jam 2, tambahin berapa nih? 15 menit ya? Oh, Ya. Silakan Om. terima kasih Pak Menteri, pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati.